Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat Allah. Pertama dan yang utama, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermuajahah dalam rangka saling tawassul bil haq, tawassul bis sabr, saling menasehati dalam rangka menetapi kebenaran dan saling menasehati dalam rangka menetapi kesabaran. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah wa qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umat beliau yang senantiasa istiqamah. Telah hadir di hadapan kita ustazah yang kita tunggu-tunggu, ya. Ahlan wa sahlan Umi, sehat ya Umi ya. Alhamdulillah sampai Solo ya. Ya, sudah ditunggu kehadirannya dan sudah dinanti-nantikan nasihatnya serta motivasinya. Pada kesempatan sore hari ini di Masjid Arafah Indonesia, ya, kita akan membahas tentang peran muslimah dalam membangun peradaban. Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Muhammad Hatta. Beliau pernah mengatakan bahwa ketika kamu mendidik seorang lelaki, maka sesungguhnya kamu hanya mendidik satu orang saja. Tetapi jika kamu mendidik satu orang wanita, maka sesungguhnya kamu sudah mendidik satu generasi. Dalam sebuah mahfudzah juga dikatakan bahwa an-nisa'u imadul bilad, idza saluhal bilad wa idza fasadal bilad. Bahwa perempuan adalah tonggak daripada bangsa. Jika perempuannya baik, maka baiklah bangsanya. Sebaliknya, jika perempuannya rusak, maka rusaklah bangsanya. Bagaimana sebenarnya peran wanita di dalam Islam? Apakah betul sebagaimana yang digambarkan oleh media barat bahwa Islam hanya mengekang wanita, hanya memarjinalkan wanita? Wanita tidak diberi hak dalam membangun sebuah peradaban? Akan kita simak penjelasan selengkapnya yang akan dikemukakan oleh Ustazah Umi Pipi Dian Tirawati. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khair ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'mati fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhana malikil qudus, subhana malikil qudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal qudratihi wal haibatihi was sultan wal a'lai wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wala yamutu wala yafutu abadan. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad miftahi
berikan buat kita yang hadir di sini, yang Allah mudahkan kakinya, berarti yang hadir di sini adalah pilihan dari Allah. Karena tidak semua orang bisa duduk seperti ini, apalagi weekend ya, harinya keluarga. Tapi ketika kita nih bisa hadir di sini, ini semua udah jalan dari Allah. Daun yang jatuh saja sudah kehendaknya Allah. Maka duduknya kita di sini, ini salah satunya Allah yang mau kalian duduk di sini. Maka kita diperjumpakan di Sabtu sore ini semua karena Allah. Dan semua insya Allah dengan tujuan kepengen cari ridhonya Allah, kepengen mendapatkan taufik dan hidayahnya Allah, pengen mendapatkan kemudahan-kemudahan yang datang dari Allah untuk kita dimudahkan beramal soleh. Karena taufik itu bagaimana Allah berikan kemudahan yang datang dari Allah untuk hambanya, supaya hambanya itu mudah untuk melakukan hal baik, mudah untuk beramal soleh, mudah. Ada orang yang gak dikasih taufik sama Allah, rumahnya depan masjid, tapi mau melangkah ke masjid aja susah banget. Ya, berarti Allah belum berikan kemudahan dia, belum berikan taufik. Kenapa? Bukankah Allah nih tidak akan pernah merubah diri kita kalau kitanya juga nggak mau merubah diri kita? Ya, jadi kitanya yang mau, harus kitanya yang mau keluar. Ya, Allah sudah memberikan kemudahan, tapi semuanya kembali kepada kita. Maka sore ini ketika saya bertemu dengan kalian semuanya, wanita-wanita solehah, insya Allah, wanita-wanita yang dirindukan surga, wanita-wanita yang sedang on the way, kepingin dipilih oleh Allah. Pantas gak sih kita semua ini masuk surga? Berarti kan kita semua sedang on the way ya. Tapi biasanya kalau on the way-nya wanita tuh lama. Kalau lagi janjian udah ditanya, udah sampai mana on the way, padahal masih di rumah. Ya, maka on the way-nya jangan lama-lama. Ketika kita pengen on the way menuju surganya Allah, kepengen dipilih sama Allah, maka jangan lama-lama on the way-nya. Berproses, ya betul. Berproses, nikmati prosesnya, tapi jangan lama-lama. Ya, karena setan ini punya cara 24 jam untuk menggoda kita, apalagi urusannya perempuan. Kan gitu. Jadi on the way-nya dicepetin. Maka alhamdulillah, bersyukur dengan kita diberikan nikmat sehat, afiat, nikmat iman Islam. Kita dikasih anugerah ini oleh Allah, maka syukuri, rawatlah. Karena tidak semua orang seberuntung kalian yang bisa hadir di sini hari ini. Kenapa sih saya bilang kalian yang ketika hari ini hadir duduk di sini beruntung? Karena Nabi SAW mengatakan, jikalau kalian melewati taman dari taman surga, maka singgahlah, berhentilah, duduklah. Dan taman dari taman surga itu adalah majelis ilmu, majelis taklim. Itu taman dari taman surga. Sebelum kita masuk surga beneran, duduk dulu deh, nikmatin. Betah nggak kamu duduk di taman surga? Kenapa harus singgah, kata Rasul? Karena orang-orang yang hadir di majelis, duduk mau berlama-lama, tawajuh, mujahadah, ya, di dalam majelis ilmu, mengkaji ilmu Allah. Karena ilmu Allah itu luas sekali. Ketika kita ingin mengkaji ilmu Allah, kita akan terlihat bodohnya. Karena luas sekali ilmu Allah, ya, maka ilmu itu harus didatengin, harus mau ngedatengin ilmu. Kalau baginda Nabi, ilmu yang ngedatengin beliau melalui malaikat Jibril. Kalau kita harus yang ngedatengin ilmu. Tapi segala sesuatunya ketika kita hadir majelis, ketika kita menuntut ilmu, ketika kita berkegiatan, apalagi seorang istri, ketika keluar rumah yang paling penting, dia harus dapat ridhonya suami. Ya. Jangan karena saya pengen kesetaraan gender. Enggak. Kunci surga kita ini ada pada suami. Kunci surga kalian para istri ada pada suami. Walaupun kegiatannya bagus, duduk di majelis dapat ilmu, tapi seandainya tidak ada izin dan ridho suamimu, suami tidak meridhoi, apakah kamu mendapatkan sebuah berkah? Dan katanya surga tidak, karena surga istri ada pada suaminya. Maka ini penting sekali. Maka bersyukur ketika kita dikasih kemudahan untuk hadir di sini. Rasul katakan, datang, singgahlah. Kenapa? Karena
Nazilat alaihi sakinah. Allah tenangkan hatinya. Ya. Gak mungkin kita duduk di sini hati gak tenang. Walaupun di rumah masalahnya banyak yang harus dipikiri. Tapi ketika duduk di sini satu tujuan kita semua berzikir, memikirkan Allah, memikirkan selamat gak ya saya. Saya minta ridhonya Allah, pengen dikasih hidayah lagi, kan gitu. Pengen memperbaiki iman itu. Masalah yang lain-lain hilang. Ya, lupa ketika itu, karena itu sudah janji Allah, ditenangkan hatinya. Ya, orang-orang yang mereka yang hatinya tenang, karena mereka selalu mengingat Allah. Masalahnya gak diingat. Dia ingat Allah saja, sekalipun besar masalahnya, dia punya Allah yang maha besar. Ya, siapa orang-orang yang hatinya tenang, sekalipun dia punya masalah, ya tapi dia merasa tenang aja, udah ada Allah kan gitu ya. Mereka adalah yang tertera di surat Al-Araf ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang hatinya tenang dengan mengingat Allah, dan hanya dengan mengingat Allah hati mereka menjadi tenang. Maka majelis ilmu, taman dari taman surga ini Allah janjikan, siapa yang duduk, aku akan berikan ketenangan hati. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang duduk di majelis, maka yang kedua Allah akan turunkan rahmatnya. Hidup dalam rahmat Allah ini penting. Yang kita cari rahmat dan ridhonya Allah. Kalau syarat masuk surga karena sholatnya kita, jauh sholat kita. Kita sholat masih ngulur-ngulur waktu sholat, belum bisa tepat waktu. Kita sholat masih belum bisa khusyuk. Ya, rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua mulai ini yang lupa-lupa ingat, ya kan? Oh iya, tadi ternyata dompetnya ada di atas kulkas. Ingat, rakaat ketiga lagi sujud. Ini rakaat ketiga atau udah rakaat keempat ya? Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak gitu? Sering kita ya. Nah, kalau syarat masuk surga ini karena sholatnya kita jauh. Kalau syarat masuk surga karena sedekah kita, sekaya apa kita, kan gitu. Berapa yang sudah kita sedekahin? Ya? Apakah melebihi Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi? Enggak, belum, kan gitu. Ini, jadi kalau syarat masuk surganya karena zikirnya kita, kadang kita ingat Allah kalau lagi susah, kalau lagi senang gak ingat Allah. Kalau udah mentok banget baru ingat Allah, baru zikir, kan gitu. Ya. Jadi kalau syarat masuk surga juga karena baca Al-Quran kita jauh, kita baca Quran aja di akhir-akhir setelah puas dengan buka sosial media nih. Seharian buka sosial media, baru tuh akhir-akhir waktunya udah sisa baru buka Quran, kan gitu. Baru buka Quran 1 ayat 2 ayat matanya udah lelah karena udah terkena lama radiasi handphone yang untuk buka sosial media. Jadi kalau syarat masuk surga karena ibadah kita, enggak, belum tentu kita masuk surga. Dan sampai sekarang pun kita belum dikasih stempel sama Allah jadi wanita penghuni surga, belum. Kita masih on the way semuanya. Kita masih dalam penilaiannya Allah. Jadi jangan merasa lebih baik dari orang lain dari segi apapun itu. Dari segi harta, yang status, dari segi amalan ibadahnya, jangan. Karena kita sedang gak baik-baik saja. Kita sedang terus berproses. Karena suksesnya orang hidup di dunia ya terlihat dari endingnya, ending ceritanya. Apakah Allah ridho kepada dia? Apakah dia ini nanti ketika akhir hidupnya Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kepadaku. Berarti kan Allah yang minta kita kembali. Ya, kembalilah kepadaku dengan hati yang ridho. Hati kita ini udah lepas dari urusan dunia ini. Gak nyimpan benci sama orang, dendam, apalah, gak bisa memaafkan. Hatinya udah lepas dari sifat itu. Dan Allah mengatakan kembali kepadaku dengan hati yang ridho dan
masuklah bersama golongan hamba-hambaku dan surgamu. Ini kalimat surganya ditaruh di belakang. Kenapa nggak ditaruh sebelum masuklah ke surgaku baru masuklah bersama golongan hamba-hambaku? Kenapa nggak begitu? Kenapa surganya yang di belakang? Karena masuk surga itu ada asbab muasabahnya. Kita harus punya ilmu. Kalau udah punya ilmu, kita mau amal. Kan ilmu dicari, salah satunya nih, duduk di taman surganya dulu. Ketika duduk di taman surga, hati dibikin tenang sama Allah, janjinya tadi. Ya, hati dibuat tenang sama Allah. Ketika kita duduk, terus para penceramahnya, para materinya mengatakan memberikan ilmu yang akhirnya nyentuh banget di hati. Ya Allah, ini gue banget nih, kan gitu biasanya ya. Ketika ilmunya nih, ih, jelek banget nih, ya Allah, ini kayaknya gue banget yang gue rasain, kan gitu. Maka akhirnya kita istighfar di situ. Disitulah Allah berikan ketenangan hati. Maka tadi di ayat tadi, ya, surganya ditaruh di belakang. Masuklah bersama golongan hamba-hambaku. Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ketika duduk di sini, ketika jiwa kita sudah mulai tenang, kita mau melepaskan urusan duniawi yang melekat di hati, penyakit hati dan semuanya. Ya, maka ketika kepulangan kita, Allah ridho sama kita. Masuk ke dalam golongan hamba-hambaku nih. Ya, sebelum masuk surga duduk dulu deh di taman, dari taman surga, rasain dulu ketenangan hati di sini. Kamu bisa bersihkan penyakit-penyakit hatimu, bisa cari ilmu. Ya, sampai akhirnya kata Allah, masuklah ke surga. Ini. Maka Allah berikan rahmat yang kedua. Yang ketiga buat yang hadir majelis. Ya, jadi syarat masuk surga bukan karena ibadah kita ya, tapi karena kita mengharap rahmatnya Allah, mengharap ridhonya Allah. Allah kasih, Allah sayang sama kita, maka Allah masukkan kita ke surga. Kalau karena ibadah kita, Nabi Musa saja pernah bertanya. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, aku sudah ibadah, aku sudah sholat, aku sudah zikir, aku sudah puasa. Dari amalan-amalanku ini, mana yang membuat, amalan mana yang membuatmu senang? Amalan mana yang membuatmu, yang engkau senangi dari amalan-amalan yang aku lakukan ini? Maka kata Allah, sholatmu untukmu, bukan untukku, supaya terhindar dari perbuatan keji. Ya memang betul, Bu. Allah butuh gak sholat kita kira-kira? Allah butuh gak sholat kita? Enggak. Kita mau sholat gak sholat, kita yang butuh buat nyelamatin akhirat kita. Dan yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Jadi Allah gak butuh, itu untukmu, bukan untukku. Zikirmu pun untukmu, bukan untukku, kata Allah. Supaya jiwamu tenang. Ketika kita puji Allah, ketika kita gak memuji Allah pun, Allah sudah maha hebat, gak butuh pujian kita. Allah maha segalanya. Kita ingat Allah atau kita hari ini gak ingat Allah, Allah kira-kira tetap ingat kita gak? Ingat. Itu sifatnya Allah. Jadi zikirmu pun untukmu, supaya jiwamu tenang. Puasamu untukmu, bukan untukku, supaya terjaga hawa nafsu. Bahkan sedekah kita pun untuk kita. Maka Nabi Musa bertanya lagi, jikalau semua amalan ini tidak membuat, bukan amalan yang paling engkau senangi, maka amalan mana yang membuatmu senang ya Allah? Apa jawab Allah? Memasukkan rasa bahagia di hatinya manusia. Nyenengin orang tuh bikin Allah senang. Menyenangkan hati hamba Allah yang lain tuh bikin Allah senang. Bikin umat Nabi, nyenengin umat Nabi, memuliakan, gak nyakitin, bikin baginda Nabi juga senang. Coba di surat Al-Furqan Allah katakan, wa kana min ibadi rahman, jadilah kalian hamba-hamba yang rahman, hamba yang pengasih, yang penyayang. Ya, Allah katakan seperti itu. Berarti kan Allah kepengen kita ini berkasih sayang. Ya, maka itu tadi, semua habli minallahmu, ibadah-ibadahmu untukmu, bukan untukku. Tetapi yang untuk Allah habli minannasnya. Bagaimana perbuatan baik kita. Ketika seorang istri, tugas kita semua ibadah. Semua manusia diciptakan untuk beribadah. Tapi ibadah ada dua, habli minallah, habli minannas. Ketika seorang istri, habli minallahnya jalan, habli minannasnya juga harus jalan. Bagaimana
duluan monggo, tapi fitrahnya, kodratnya jangan sampai lupa. Kan gitu. Ini habli minanasnya jalan, kerjakan habli minanasnya ketika di luar diberikan kesempatan ya untuk menjadi pelayan umat. Habli minanasnya jalanin, berkasih sayanglah. Kan gitu. Ini yang Allah mau. Bahkan min ibadi rahman, jadilah kalian hamba-hamba yang menebarkan kasih sayang. Seperti siapa? Kekasihnya yang ketika diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika kita kepengen mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti yang menyebarkan rahmat. Siapa yang diikuti? Baginda Nabi Muhammad SAW. Allah mempunyai 100 rahmat, tapi 99 rahmatnya disimpan di sisi Allah, dan satu rahmatnya ya Allah titipkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk disebarkan ke seluruh alam. Maka ketika kita kepengen meraih rahmatnya Allah, kita harus ikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Kita harus mendapatkan rahmat Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW, karena baginda Nabi Muhammad itu adalah perantara kita ke Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad kepada mereka ya, jikalau benar-benar mereka mencintaiku, kata Allah, maka ikuti engkau. Suruh mereka mengikutimu, maka Allah akan mengampuni. Aku akan mengampuninya. Ini. Jadi ikuti. Apa yang harus diikuti? Ya, akhlaknya beliau, bagaimana interaksi beliau. Ketika Rasulullah berinteraksi dengan para pembencinya, ikuti. Rasul tidak mengajarkan menebarkan kebencian. Rasulullah dicaci, dimaki, tetap membalas, memuliakan. Karena kalau pembenci dibalas dengan kebencian, dia akan semakin benci. Tapi muliakan. Ini yang harus diikuti, yang dicontoh, supaya rahmat Allah ini turun buat kita melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana interaksi Rasulullah ini kepada perempuan, bagaimana Rasulullah memuliakan perempuan, bagaimana berinteraksi dengan istri-istri beliau, bagaimana berinteraksi ya dengan masyarakat, bagaimana ketika beliau berpolitik, bagaimana ketika beliau bermuamalah, ikuti. Maka rahmat Allahnya akan diberikan. Kan gitu. Nah ini ya, jadi butuh rahmatnya Allah, berkasih sayanglah ya. Yang ketiga, ketika kita duduk di majelis, yang ketiga Allah akan hadirkan para malaikatnya. Ini malaikat hadirnya sama seperti kalian nih, banyak begini ya. Seperti inilah malaikat hadir, dihadirkan oleh Allah untuk apa? Untuk melihat kegiatan hari ini ya. Setelah kita pulang, kita ngaji pulang nih ke rumah masing-masing, malaikat pun pulang kembali kepada Allah. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, ya malaikatku, apa yang engkau lihat di sana? Malaikat ngasih tahu semuanya ya. Oh, mereka ini sebelum memulai majlis mereka berzikir kepadamu, berselawat kepada kekasihmu Muhammad, dan mereka membuka kitabmu, mempelajari ilmumu, mengkaji ilmumu. Maka apa jawab Allah yang keempat? Yang ketiga kan Allah hadirkan malaikat untuk melihat kegiatan kita, untuk nyatetin wajah-wajah kita nih semua nih ya, supaya nanti diingat juga. Gak hanya kita duduk di sini saja, tapi insya Allah kita benar-benar duduk di surganya Allah. Yang keempat kata Allah, begitu mendengar apa yang disampaikan malaikat, lalu Allah menjawab, wahai malaikat, engkau jadi saksi, maka dengarkan, aku ampuni dosa mereka semuanya. Nih, jadi kita duduk di majlis itu menang banyak ya, dikasih ketenangan hati, dikasih rahmat ya. Allah hadirkan malaikat buat ngingetin, ngeliatin, ngapalin di wajah satu-satu nih, kan gitu ya, yang tawajuh, yang mujahadah, yang benar-benar berharap pengen dapat ridho Allah, pengen dapat hidayah, pengen memperbaiki iman, pengen ngecas imannya. Yang keempat, Allah ampuni dosa kita, kan gitu. Kan kita ini banyak dosa ya, maka cari deh, segera cari sesuatu yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satunya hadir majlis itu ya.
makan 1 jam, insya Allah 1 jam kita nggak gibah kan gitu. Coba kalau di luar, ketika kita ngumpul sama teman kita di luar, perempuan kalau ngumpul tuh kalau nggak gibah fitnah, betul nggak? Nah, makanya sejak kita sudah gak gibah nih hari ini, jangan sampai keluar dari sini kita gibah lagi. Ya, karena hadirnya kita di majelis rutin menuntut ilmu, cari-cari pengajian, harus mampu merubah 2 hal dalam kehidupan kita. Kalau kita sering ngaji tapi nggak membawa perubahan 2 ini, sayang. Yang pertama apa? Ketika kita hadir majelis, hobinya udah mulai ngaji nih, setiap hari ngaji. Kan pengajian itu sekarang banyak ya. Kita mau di masjid manapun tuh sekarang sudah ada pengajian. Dulu kita mau ngaji itu susah. Sekarang lihat ya, ini salah satu peradaban nih ya. Wanita merubah, ya benar, pengajian dikuasai mama, kan gitu. Karena apa? Berarti kita ini semuanya ini kepengen berubah, kepengen merubah diri kita, kepengen merubah pandangan manusia tentang wanita, kan gitu. Maka hadir majelis, dibuat majelis pengajian, Fastabiqul Khairat, mereka semua berlomba-lomba, kan gitu. Cuma satu yang harus difahami, tujuannya apa, niatnya apa. Kan segala sesuatu terlihat dari niatnya, ya. Lalu apakah keluarnya kita ini sudah tadi harus izin suami. Kalau belum punya suami harus mampu menjaga dirinya, kan gitu. Karena Allah sudah menjaganya. Wanita itu bisa jadi sumber fitnah, wanita bisa jadi mulia, kan gitu. Semua kembali kepada kita. Nah ini, maka ini sebuah peradaban juga, merubah wanita, merubah nih, ya. Tapi harus mampu menjaga juga, ya. Ini, maka harus mampu merubah 2 hal ketika kita sudah sering hadir majelis. Yang pertama apa? Kalau kita sudah sering ngaji, dapat ilmu, maka ilmunya ini harus mampu merubah bicaranya kita, bicara kita. Karena ini salah satu ciri-ciri wanita yang bertakwa ini terlihat dari lisanmu, terlihat dari lisannya. Ketika dia berbicara, ya, kosakata yang keluar baik atau buruk, dia jaga nggak lisannya untuk tidak menyakiti hamba Allah lainnya, untuk tidak menyakiti umat Nabi lainnya. Terlihat dari lisanmu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kepada Sayyidina Ali menantunya, wahai Ali, berkatalah yang baik, jaga perkataanmu, jaga ucapanmu, karena nanti di hari kiamat lisan ini akan mendapatkan siksa yang jauh lebih berat dari anggota tubuh lainnya. Yang lisan akan mendapatkan siksa jauh lebih berat, 2 kali lipat dari mata, dari telinga, dari anggota tubuh lainnya. Maka Sayyidina Ali bertanya, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Karena gara-gara lisan, aib orang, keburukan orang terdengar dari ujung timur dan ujung barat. Betul gak kira-kira? Betul. Dan lisan ini yang menyebabkan wanita ini tergelincir di neraka. Neraka penghuninya banyak perempuan karena salah satunya tidak mampu menjaga lisannya. Maka ini, ya, jaga. Ketika kita sudah hadir majlis, mampu merubah yang pertama lisan, bicaranya kita. Dapat ilmu, ketika materinya memberikan ilmu tentang bagaimana seorang istri berperilaku kepada suami, bertutur kata kepada suami, maka harus berubah. Oh, udah dapat ilmu, kan gitu. Ya, bicaranya harus lemah lembut kepada suami, nggak melawan terus, sama anak juga berkasih sayang, gitu. Ya. Lalu yang kedua harus mampu merubah apa? Pakaian kita. Maksudnya gimana nih pakaian kita, Umi? Kan yang pertama tadi harus merubah ngajinya kita nih, sering ngajinya kita harus merubah bicara kita. Dari yang seneng gibah gak mau gibah lagi, takut. Ya, dari yang suka namimah, ngadu domba, gak mau ngadu domba lagi, takut. Ya, karena kita aja nih, ya, lagi gak baik-baik saja. Kita sedang dinilai sama Allah, kita punya aib, kita punya dosa. Dulu kalau dosa kita kayak screen text jam masjid yang berjam
Dosa kita kelihatan tuh jalan screen text. Ini jam sekian tadi dia habis maksiat. Ini jam sekian tadi dia habis ngomongin orang. Kedengeran di sini kelihatan screen text kayak teks lewat gitu kayak jam masjid kan gitu tuh ya. Malu gak kira-kira kita? Maka udah, gak usah ngomongin orang. Ya, jangan jelek-jelekin orang juga. Jangan buka aib orang. Kita juga punya aib, kita juga punya keburukan. Maka gibahin diri kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya masih jauh ibadahnya. Ya Allah, saya masih banyak dosa. Ya Allah, kan gitu ya. Nah, yang kedua, merubah pakaian kita. Maksudnya gimana Umi merubah pakaian kita? Kita tahu wanita itu fitnah. Bahkan Rasulullah SAW katakan, aku tinggalkan ya satu fitnah terbesar setelah ya aku tidak ada. Ya, fitnah setelah di zamanku yaitu fitnah perempuan. Yang kita tuh emang udah jadi fitnah, Bu. Ya, Rasul aja katakan, bahkan dalam hadis lain Rasul pun katakan ya, awalan fitnah dari kaum Bani Israel adalah wanita. Maka bagaimana kita banyak mengaji, banyak hadir majelis tapi merubah pakaian kita? Maksudnya gimana Umi? Apa harus kayak Umi? Harus kayak wanita-wanita yang bercadar gitu? Enggak, cadar saya juga belum jaminan diri saya masuk surga, belum. Dibilang kita semua ini sedang berdua ya. Yang paling tahu dosa kita ya Allah. Satu sama lain saya nggak tahu keadaan kalian semuanya. Kalian juga nggak tahu keadaan dosa-dosa saya. Ya. Jadi bukan ini juga belum jaminan. Tapi bagaimana pakaian yang kita pakai ini jadi kemuliaannya kita. Ya. Jadi identitas kita, punya rasa malu. Jadi pakaian malunya kita nih. Seperti Sayyidah Fatimah, role modelnya kita. Tergantung kalian role modelnya siapa di dunia ini. Kalau saya role model saya Sayyidah Fatimah. Gak ada wanita-wanita yang masih tinggal di dunia nih, yang masih hidup jadi role model saya, gak ada. Tapi role model saya wanita-wanita yang sudah dapat gelar dari Allah, radhiyallahu anha wa radhuha, yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Ini yang saya kepoin kehidupannya. Ya, ini yang menjadi role modelnya saya. Mereka udah dijamin masuk surga, berarti saya harus cari tahu dong amalan-amalannya apa, ketaatannya kayak gimana nih, keimanannya seperti apa, ujiannya seperti apa, perjuangannya seperti apa dalam agama ini, pengorbanannya seperti apa, kan gitu. Ketika dia jadi seorang ibu, bagaimana tugas dia nih? Ketika dia punya anak-anak, apa yang dia lakukan? Ketika dia menjadi seorang istri, apa yang dia lakukan dengan suaminya? Ini jadi role model. Ya, karena sudah dijamin masuk surga, kiblatnya kita kan mereka gitu. Apalagi Sayyidah Fatimah, penghulunya wanita di surga, penghulu wanita di surga, yang mimpin kita para wanita. Kalau pemimpin umat kan baginda Nabi Muhammad SAW, tapi pemimpinnya untuk perempuan, untuk kita Sayyidah Fatimah. Maka kalau hari ini kita mau membicarakan tentang wanita, tentang peradaban yang merubah, ya, lihat Sayyidah Fatimah, lihat role modelnya, patokannya ke beliau. Ini bagaimana beliau ini, ya, dia fokuskan dirinya taat kepada Allah, taat kepada suaminya, ya, mengurus rumah tangganya dengan baik, ya, bekerja dengan baik. Ketika tidak ada urusan di luar rumah, dia di dalam rumah, dihabiskan di situ. Ya. Tapi kan zaman kita sama zaman itu beda. Boleh saja wanita mau keluar rumah bersosialisasi, apalagi urusannya umat, boleh. Tetapi ingat tadi, yang ketakwaan kita jangan sampai lemah. Ya, jangan sampai akhirnya urusan dunia ini merugikan sisi akhiratnya kita. Ya, karena sifatnya dunia ini bakalan kita tinggali, gak abadi, gak abadi. Dunia tempat meninggalnya kita, bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita di akhirat. Ya, ini. Maka jadikan dunia ya, yang kita kejar, yang kita tuju, yang kita punya tujuan, tapi tujuannya besar. Islam harus kaya, betul. Kaya kan diri kita. Kalau ketika kita dikasih kepercayaan dalam sebuah perusahaan, ya, kaya kan diri kita sebagai seorang Islam. Tunjukkan Islam kaya, tapi kekayaan kita, manfaatnya, ilmunya kita untuk keselamatan akhirat kita.
hajatan, kan gitu. Nah ini, maka Sayyidah Fatimah lihat bagaimana rasa malunya beliau ketika beliau menjaga auratnya. Beliau, ya, bagaimana keimanan takwanya beliau, hingga Allah berikan gelar yang banyak untuk beliau, salah satunya penghulunya wanita di surga. Nanti ketika beliau melewati sirat, jembatan Siratul Mustaqim yang tidak ada api jahanam yang menyala, tidak, ya. Dan beliau diiringi dengan 70.000 bidadari ketika melewati sirat. Dan Allah berseru kepada ahlul mahsyar, ya ahlul mahsyar, pejamkan mata kalian, tundukkan kepala kalian, karena Fatimah bintu Rasulullah akan melewati sirat. Mana kalian para pecinta Fatimah, silahkan melewati bersama Fatimah. Diizinkan oleh Allah melewati jembatan Siratul Mustaqim yang tidak ada api jahanam di bawahnya. Kan keadaan jembatan Siratul Mustaqim itu licin sekali. Di bawahnya api jahanam menyala-nyala, api neraka. Dan satu helai rambut dibagi menjadi 7, itu keadaan jembatan Sirat. Maka ketika Sayyidah Fatimah melewatinya, Allah izinkan diiringi 70.000 bidadari beserta para pengikutnya, para pecintanya yang mengaku pecinta Fatimah, yang mengikuti, yang memfollow beliau, yang menjadikan beliau role model kehidupannya sebagai seorang perempuan, kan gitu. Maka Allah izinkan. Dan rugi kalau gak ada kita di situ. Rugi banget. Apa sih tujuan kita? Apa tujuan kita? Pengen masuk surga, pengen jumpa dengan Rasulullah, pengen ketemu kumpul dengan Sayyidah Fatimah, Ummu Khadijah, Siti Asiyah, wanita-wanita yang sudah dikasih surga oleh Allah. Kan begitu. Nah kalau gak ada kita ketika melewati sirat, gak selamat kita. Maka hari ini kita belajar, kalau berbicara wanita adalah dengan peradaban yang merubah semuanya, rubah. Tapi dengan cara yang makruf, dengan cara yang Allah ridhoi. Dengan cara yang Allah ridhoi ini penting. Kalau kita berkegiatan, kita pengen merubah, tapi nggak ada ridho Allah, bagaimana? Itu yang paling penting, ridhoi. Apalagi yang sudah punya suami, ridho suaminya, kan gitu. Ini ya, Sayyidah Fatimah, apa rasa malunya yang tinggi. Beliau tutupi auratnya semua, bahkan matanya saja nggak kelihatan, matanya nggak kelihatan. Karena ada kejadian ketika ada seorang wanita yang matanya cantik, matanya indah banget ya. Ketika saat itu ada seorang laki-laki yang ingin menzinahinya, gara-gara melihat matanya tergoda. Sampai akhirnya wanita tersebut minta sama Allah, ya Allah, jikalau mataku ini membuat orang ini menjadi fitnah, membuat orang pengen berzinah denganku, cumpil saja mataku, bikin aku buta, ambil mataku, kata wanita tersebut. Makanya kenapa kalau kita umroh haji, kita ke Mekah, kita melihat sebagian wanita yang benar-benar ada tertutup sama sekali, ya, nggak kelihatan matanya, tertutup sama sekali. Guru-guru saya pakaiannya seperti itu. Kalau saya belum mampu, ya, guru-guru saya begitu pakaiannya, tertutup semua, matanya nggak kelihatan. Ya. Karena memang ya wanita itu dari ujung rambut ujung kaki itu fitnah. Benar banget apa yang dikatakan Rasul, betul. Maka Sayyidah Fatimah mampu melindungi itu hingga Allah berikan, Allah angkat derajat kemuliaan, melewati sirat dijaga oleh Allah, tidak ada satu orang pun yang bisa melihat. Bahkan kalian tahu, ketika Sayyidah Fatimah memasuki sebuah masjid yang di situ banyak laki-laki sedang majlis bersama Rasulullah, ya, maka ketika Fatimah mendatangi Rasulullah yang ketika itu Rasulullah sedang menangis, mengingat semua manusia akan berjalan di atas api jahanam. Rasulullah menangis, Rasulullah mengingat umatnya, apakah ini termasuk umatku nanti yang akan berjalan di atas api jahanam. Maka ketika itu tidak ada yang bisa menghentikan tangisan Rasulullah, hingga Sayyidah Fatimah disuruh
oleh suaminya yaitu Sayyidina Ali, kamu masuklah ke masjid, tenangkan ayahmu sedang menangis. Ya, gak ada yang bisa menghentikan tangisan ayahmu. Maka ketika Sayyidah Fatimah memasuki masjid, semua laki-laki tertuju pandangannya oleh Sayyidah Fatimah dan mereka semuanya bertakbir, Allahu Akbar. Apa yang menyebabkan mereka bertakbir ketika melihat Sayyidah Fatimah? Apakah melihat kecantikannya? Enggak terlihat kecantikannya. Lalu apa yang menyebabkan hal itu? Mereka melihat pakaian yang dikenakan Sayyidah Fatimah. Pakaian yang begitu sederhana, pakaian yang sudah usang, pakaian yang penuh dengan tambalan 20 tambalan. Itu yang menyebabkan. Padahal dia adalah the Queen of Jannah, ratunya surga, penuh dengan 20 tambalan bajunya, putri kekasih Allah Rasulullah. Di sini kita bisa melihat kenapa perempuan kalau sudah hobi majelis harus mampu merubah pakaiannya. Ya, niatkan tujuan kita hadir majelis bukan untuk fashion show, bukan untuk show kita menampilkan apa yang kita pakai, semua kita pakai hingga akhirnya kita tergolong wanita-wanita yang tabarut, kan gitu. Lihat Sayyidah Fatimah, the Queen of Jannah, ratunya, pemimpinnya kita dengan kesederhanaannya. Maka ini yang dimaksudkan ketika kita keluar rumah, jadikan pakaian ini pakaian malunya kita supaya tidak mengundang fitnah. Maka ini ketika sudah hadir di majelis, insya Allah ini semuanya kita semua sedang peduli, sedang memperbaiki diri, ya insya Allah. Lalu kita kembali kepada tema, bagaimana wanita itu adalah pondasi, ya, wanita pondasi. Kalau kita mau bangun rumah tingkat 2, tapi pondasinya nggak kuat, kira-kira roboh nggak? 1 tahun nggak ada 1 tahun nih, rumah akan roboh karena pondasi bawahnya nggak kuat. Maka wanita adalah pondasi di dalam rumahnya, wanita tiang agama. Ya, ketika yang menjadi tiangnya ini kuat pondasinya dan agamanya kuat, insya Allah wanita ini berpengaruh banget untuk anak-anaknya, untuk suaminya, untuk masyarakat. Maka harus dikuatkan dulu nih pondasinya. Dengan apa menguatkannya? Takwa. Gak ada yang lain. Takwa jalannya. Kamu mau merubah dunia dengan apa kalau bukan dengan takwa? Kamu mau bahagia di dunia dengan apa jalannya kalau gak dengan takwa? Kan gitu. Kamu pengen menyelamatkan orang-orang di sekitarmu yang tinggal di dunia, jalannya dengan apa kalau bukan dengan takwa? Jadi untuk merubah peradaban dunia, ya, diri kita mempunyai power, maka harus takwa. Itu kuncinya. Jalannya ke situ, gak ada yang lain. Jalannya cuma itu. Dan surga, ya, teruntuk orang-orang yang bertakwa. Tadi surat Al-Imran ayat 133. Ketika kita sudah mengejar, ya, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ketika kita sudah mengejar ampunannya Allah, maka kedua apa yang kita kejar kata Allah? Ya, jannah, surganya, kejar surganya. Tetapi lihat di akhir kalimat, surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ketika kita mau merubah, ya, wanita ini mau menampilkan dirinya, pengen merubah, ya, membawa peradaban yang jauh lebih baik, ya jalannya takwa, gak ada yang lain. Bisa merubah dengan harta kita, bisa memang. Tapi kalau gak ada takwa, gak ada agama di situ, gak bisa, gak akan berdiri kokoh, gak bisa. Ya, takwa. Bahkan ada seorang wanita, seorang sahabiah, seorang wanita, sahabat wanita mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ketika laki-laki bisa leluasa pergi denganmu berdakwah, berperang, mereka leluasa mengikutimu. Ketika mereka mati, mereka mendapatkan pahala syahid. Lalu bagaimana dengan kami kaum perempuan yang kami tidak seleluasa laki-laki? Bagaimana kami bisa mendapatkan nilai
berubah, ya, bisa ikut berperang. Tapi ketika perempuan ini mengajukan hal ini kepada Rasulullah, istilahnya jangan laki-laki doang dong gitu. Padahal Rasul sudah mengatakan surgamu di rumah. Sebaik-baik hijab perempuan di dalam rumahnya, kan gitu. Ketika engkau ingin berkeluar rumah, ya sesuatu yang positif, yang manfaat. Maka Rasul mengatakan, ya ayatun nisa, kata Rasulullah, wahai kamu kaum perempuan. Berarti ini nasihatnya buat kita juga, bukan untuk sahabat wanita saja. Ya ayatun nisa, jikalau engkau ingin mendapatkan nilai yang lebih dalam pandangannya Allah, yang pertama nih, hatimu nih isi dengan 3 ini. Kata Rasul, isi hatimu yang pertama bil ilmi. Kata Rasul, isi hatimu bil ilmi. Lihat, dengan ilmu kita bisa merubah. Wanita dengan ilmu bisa merubah. Seorang ibu punya ilmu bisa merubah karakter anak. Pengen punya anak yang soleh, tapi kita sebagai seorang orang tua gak memantaskan diri. Sudah jadi orang tua yang soleh-solehah belum? Kan judulnya ini wanita dan peradaban. Wanita yang bisa merubah nih keadaan dengan baik. Maka kata Rasul, ya, yang pertama bil ilmi, ya, hatimu isi dengan ilmu dulu nih. Ilmu bagaimana kita tahu. Hati ini sarana kita mengenal Allah, dan jasad kita sarana mendekat kepada Allah. Maka ilmu ini penting. Dan seorang ummahat adalah madrasah untuk anak-anaknya, madrasah pertama untuk anak-anaknya. Makanya kenapa sih Rasul menyarankan kita buat para kita wanita nih, kalau nggak penting-penting banget hijabmu ini sebaik-baik hijabnya di rumah. Kenapa? Jadikan rumahmu ini tarbiyah untuk keluargamu, khususnya anak-anakmu, karena mereka generasi penerusnya, bukan kamu. Dan ingat, jangan didik anakmu sesuai dengan zamanmu, tapi didik anakmu sesuai dengan zamannya. Karena zaman kita sama zaman anak-anak kita beda gak kira-kira? Beda banget. Ini, jadikan rumah kita ini tarbiyah. Kalau kita kepengen ngerubah, ya harus dengan ilmu, kata Rasul. Yang satu, ilmu mengenal Allah, kenali Allah. Ya, Allah ini Maha Rahman Rahim, pengasih dan penyayang. Maka kenali, maka jadi ibu yang penuh kasih dan sayang, jadi istri yang penuh kasih dan sayang, kan gitu. Ini supaya kita bisa merubah, ya, dengan takwa kita dibawa. Anak-anak kita dibawa, diajak takwa, kenalkan Allah dengan cara yang baik, kenalkan Rasul dengan cara yang baik, kasih tahu role modelnya yang harus dia contoh itu siapa. Kalau laki-laki baginda Nabi Muhammad, ya kalau perempuan ceritakan Sayyidah Fatimah, ceritakan wanita-wanita hebat lainnya. Bahaya Bu, anak sekarang coba lihat, bukan di sini, bukan, insya Allah di sini enggak, ya, yang di luar sana, yang ketika dia tidak mendapatkan tarbiyah dari orang tuanya, yang akhirnya bebas mereka berekspresi siapa yang menjadi role modelnya. Ya Allah Bu, ya banyak sekali di luar sana anak-anak muda yang menggemari sesuatu hingga akhirnya merubah penampilannya, yang katanya self love, dari yang berhijab hingga terbuka. Karena apa? Role modelnya bukan yang sesuai yang disyariatkan. Jadi itu menjadi role modelnya. Terus kita sebagai orang tua hanya bisa diam saja, kan gitu. Maka jangan sampai terlambat. Makanya pentingnya nih, isi dengan ilmu di hati, kenali Allah dengan cara apa? Takwa tadi, deketin Allah, ya, minta sama Allah, ya Allah, saya nih yang ditakdirkan sebagai seorang wanita, Engkau takdirkan wanita itu kuat, wanita fondasi rumah. Saya pengen punya anakku yang kuat, ya sayanya harus kuat. Kuat ini bukan berarti kita bisa ngangkat meja, ya, mindahin lemari itu kuat, enggak. Tapi bagaimana takwanya kita,
nih para ummahat punya anak yang kecil-kecil begini belum akil balik, jangan pakai kalimat kasihan kalau mau mendidik urusan akhirat. Contoh, ini tugas ayahnya nih. Kalau seandainya ayahnya mau ke masjid subuh, bangunin dia. Ibunya jangan ngehalangin, kasihan mas, dia masih kecil, belum akil balik. Lebih kasihan mana kalau dia sudah gede, sudah akil balik tapi males masuk sholat subuh ke masjid. Kenapa? Karena tidak terbiasa bangun pagi. Ini harus dibiasakan. Tugas seorang ayah, nak yuk bangun yuk, ikut ayah ke masjid. Kenapa? Karena umur-umur segini nih untuk menyimpan apa yang dilakukan ayah bundanya kepada dia ketika dia masih kecil, ini cepat. Ketika nanti dia menjadi seorang ayah, ini akan ilmu itu akan estafet. Ilmu yang diberikan oleh ayahnya ketika dia masih kecil dibiasakan untuk datang ke masjid ketika subuh. Dia ketika menjadi seorang ayah, ketika dia punya anak laki-laki, ilmu itu akan diteruskan. Oh ayah, dulu waktu kecil sama kakekmu diajarin begini, kalau pagi harus pergi ke masjid subuh. Ini seorang ibu, seorang ummahat pun sama. Ketika punya anak yang masih kecil belum akil balik, ketika kita sholat subuh, ajak dia bangunkan, nak yuk sholat subuh dulu yuk, mau bunda yuk, habis ini mau bobo lagi boleh kok. Walaupun bobo habis subuh tuh nggak boleh sih sebenarnya, tapi kalau kamu ngantuk nggak apa-apa, yang penting sholat subuh dulu. Ajarin, dia akan mencerna, dia akan mengingat masa-masa di mana dia waktu kecil bundanya, uminya, ibunya, mamahnya, maminya, apapun lah sebutan kita. Dia akan mengingat, oh sejak kecil aku dibiasakan oleh ibuku tuh bangun sholat subuh berjamaah sama bundaku karena ayahku sholatnya di luar. Ketika dia nanti menjadi seorang ibu, ini estafet ilmu ini, dia akan ingat. Dia akan ajarkan anak-anaknya juga seperti itu. Ini. Makanya yang kedua, bil amal. Kalau udah punya ilmu, amalin kata Rasul. Pakai hatimu isi dengan bil amal. Yang ketiga kata Rasul, ketika engkau ingin merubah dunia, ketika engkau ingin merubah sekelilingmu, engkau ingin merubah anakmu, engkau ingin merubah dirimu, rumahmu yang tadinya rumah sepi, sunyi, seperti kuburan, gak ada suara Quran, gak ada bangun tahajud bareng-bareng, kan gitu. Padahal dalam hadis dikatakan, ketika seorang istri terbangun di tengah malam, lalu dia memercikan air di wajah suaminya dan mengajak sholat berjamaah berdua, sholat malam nih, Allah merahmati si istri tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika seorang suami terbangun duluan dan dia memercikan air di wajah istrinya, mengajak istrinya sholat malam berjamaah, maka Allah merahmati keduanya. Percikin ya, pertanyaannya jangan diguyur, jangan. Percikin aja, percikin. Kalau diguyur ngamuk nanti suami kalian. Percikin, ya. Itu bahasa. Kalau bisa dielus bangun ya udah dielus aja, nggak usah pakai air juga kan gitu ya. Ini. Maka yang ketiga, bil adab. Isi hatimu kata Rasul dengan bil adab, dengan adab. Ketika dapat ilmu, ketika diamalin, wujud dari sebuah amal itu adalah akhlak kita. Bagaimana si istri akhlaknya terhadap suaminya, melayaninya, santunnya, ya, mampu merubah yang suaminya tadi karakternya keras karena istrinya lemah lembut, istrinya soleha, istrinya perbanyak doa, habli minallahnya jalan. Ketika dia diuji, habli minannasnya, dia kembalikan kepada Allah, ya, dengan doa. Karena doa adalah inti sari ibadah. Tujuan ibadah kita di akhir adalah doa, ya. Doa ini jangan diremehkan. Doa ini inti sarinya, ya. Jadi kita nggak cukup sholat saja, kita nggak mau berdoa setelah sholat. Kita nggak cukup zikir saja, tapi kita nggak mau berdoa, ya Allah semoga zikir ini nenangin hati saya, penyakit-penyakit hati hilangkan doa. Ketika kita sedekah, kita cuma sedekah saja, tapi kita nggak mau doa, ya. Karena doa inti sari ibadah. Jadi seperti doa itu seperti listrik, ya. Listrik ini kan sebuah kebutuhan ya, penting banget. Ini kalau nggak ada listrik nggak bunyi ini. Berarti kan kita harus lihat listriknya dulu dong. Ya, kita lihat listriknya, yang kita utamain listriknya. Ketika kita punya rumah baru mau pasang AC, jangan buru-buru beli AC-nya dulu. Yang dilihat apanya dulu? Listriknya.
Ya, kita punya rumah baru, beli AC, ternyata listriknya nggak cukup, mubazir tuh AC, kan gitu. Maka ketika intisari ibadah itu adalah doa, ya, doa, banyak doa, ya, nggak cukup sholat aja, tapi doa, ya, intisarinya. Habli minallahnya sholat, ya, habli minallahnya hubungan dengan Allah, tapi habli minanasnya kan ibadah nih. Tujuan kita diciptakan oleh Allah beribadah. Habli minallah, habli minanas. Ketika habli minallahnya sudah jalan, dan ketika habli minanasnya kita diuji, ya, maka inti dari ibadah itu doa. Ketika habli minanasnya diuji dengan makhluk, dengan suami, anak dan segala macamnya, kan ibadah nih. Ngurus suami ibadah, dapat ujian, kan udah ibadah. Intisari dari ibadah itu apa? Doa. Ketika diuji, ya udah kembalikan ke Allah, doa. Kan gitu. Maka ketika perempuan tadi, wanita, sudah menguasai hatinya, diisi dengan ilmu, amal, maka akan berbuah adab yang baik. Apapun ujiannya di sekitarnya, permasalahan-permasalahannya, dia tetap akan bisa merubah sekelilingnya. Gak usah yang muluk-muluk dulu deh, merubah dunia, gak usah. Tapi merubah apa yang menjadi tujuannya di dalam dunia, yaitu di dalam rumahnya, surganya di dalam rumahnya itu. Yang rumah tadinya sepi, asbab si istri itu tadi, wanita tersebut tadi punya ilmu, punya amal, adabnya, akhirnya bisa merubah lingkungan rumah itu jadi tenang, ya. Suami yang karakternya keras karena istrinya lemah lembut, istrinya soleha yang selalu berdoa kepada Allah, kan yang memberikan hidayah Allah. Istri nggak bisa kasih hidayah, tapi istri bisa jadi asbab hidayah, ya. Ketika doa terus, ya, ingat ada 3 doa wanita nih, yang doanya setara dengan doa 70 wali. Ada 3 doa wanita yang doanya setara dengan doa 70 wali. Yang pertama, doa anak perempuan untuk ayahnya. Doain ayah kalian yang masih hidup atau sudah meninggal. Karena apa? Nih, dalam tubuh kalian ada keringatnya beliau. Ada keringat beliau ketika nyari nafkah, ketika ngedidik TK, SD, SMP, SMA. Nih, ya. Ketika kalian di dalam kandungan saja, nih, beliau udah mikirin apa nanti yang bakalan gue kerjain nih buat anak gue nih di dalam kandungan, udah dipikirin sama ayah kalian. Maka doakan. Doa anak perempuan untuk ayahnya. Yang kedua, doa ibu untuk anaknya. Ini penting para ibu, sekesel-keselnya ibu sama anak, jangan keluar sesuatu yang buruk buat anak. Terlahir ulama-ulama yang hebat atas doa dan didikan seorang ibu. Namanya anak kan sifatnya nakal, Bu. Lari sana, lari sini. Nakal amat sih. Bandel amat, anak sopo lah. Dia lali, dia yang lahirin. Ya, sampai bilang anak sopo sih, nakal amat. Doa, Bu. Hati-hati. Jangan sampai akhirnya si anak, aku sudah dicap nakal. Udah, jangan. Doa ketika kesel nakal, ya Allah, nak, Umi doain kamu jadi hafiz Quran. Lihat Imam Sudes mempunyai ibu, Imam Sudes, imam besar di Masjidil Haram. Kalau kita taraweh, beliau yang jadi imamnya. Ke waktu kecil sama seperti anak-anak lainnya nakal, lari sana lari sini, melempar debu hingga masuk ke makanan uminya yang mau dihidangkan ke tamu. Uminya gak marah. Doa yang keluar dari seorang ibu, nak, Umi doakan engkau jadi imam besar Masjidil Haram kelak. Jadi, Bu, itu Masya Allah, ya. Nah, maka ini yang ketiga, doa istri untuk suaminya. Kita nggak bisa kasih hidayah buat suami ketika ibu diuji oleh suami, tapi Allah yang memberikan hidayah. Asbabnya ibu yang memberikan hidayah. Allah yang bilang nuri himayasya, Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, tapi ibu yang menjadi asbab muhasababnya. Kenapa ketika diuji ibu tetap sabar, tetap santun, tetap melayani? Akhirnya ini kesolehan, ketakwaan yang mampu merubah karakter suami ini. Ini yang dimaksud oleh Rasul. Jika engkau ingin merubah, jika engkau ingin mendapatkan nilai yang lebih dalam pandangan Allah, 3 ini isi di hatimu. Karena hati ini mesin, Bu. Ini mesin ibadah, pusat pandangannya Allah. Kalau Allah
mata ibu berbinar-binar semuanya, nggak ada yang ngantuk lagi ya. Semangat sekali. Oke, saya buka 2 pertanyaan ya. Monggo untuk 1 pertanyaan pertama yang mau menanyakan kepada Umi Bibi, saya persilakan untuk penanya yang pertama. Iya, bisa diperkenalkan nama dan dari mana? Ya. Nanti yang tanya, ada hadiah nggak nih panitia? Ada dompet. Oh, ada dompet. Tapi nanti khusus bagi saya yang nanya baru saya kasih hadiah. Kalau tadi perhatiin semua isi ceramah saya mau ngetes, nanti saya kasih hadiah. Bismillah. Nama Ana Diva dari Pondok Al-Mubin Kabuki. Awan ini ingin bertanya, apakah wanita yang sudah siap untuk menikah itu harus menjadi wanita yang siap untuk menjadi janda juga? Jadi kamu lagi nyindir saya apa gimana nih? Enggak, Mi. Udah tadi saya janda, tapi ngomongin. Kayak gitu, Mi. Jadi kayak kan wanita sekarang tuh kayak cuma siap aja buat menikah. Terus nggak siap jadi janda. Nah, Oke. itu Mi. Nah, terus tipsnya gimana tuh, Mi? Ya, kamu siap nggak kira-kira? Siap nikah maksudnya? Baik, saya jawab dulu ya. Takut saya lupa, lagi nafsu nih. Gara-gara janda. Masya Allah. Baik, Mufti yang disayang Allah. Ya, kita nggak pernah tahu takdir Allah. Jangan kita mengira-ngira, berhayal dulu. Ya Allah, seandainya saya udah nikah terus saya jadi janda gimana? Itu pertanyaan hayalan yang bodoh. Seperti kita tidak punya iman bahwa segala yang ditetapkan oleh Allah itu yang terbaik buat kita. Siap gak siap? Ya kita harus siap. Daun yang jatuh saja sudah menjadi ketetapannya Allah. Ya. Dan gak ada yang mau kita semua jadi janda, kan gitu. Ya. Dalam arti ada yang ditinggal meninggal suaminya, ada yang berpisahnya atas perceraian, itu semua ada takdirnya Allah. Garisnya sudah seperti itu. Ya. Ketika siap menikah, jangan pikirannya nanti kalau saya jadi janda gimana ya di usia muda. Jangan. Saya juga tidak pernah mengira diri saya di umur 30 tahun, 7 tahun saya akan seperti ini. Saya akan sendiri bersama anak-anak saya, tapi saya tidak pernah merasa sendiri karena saya punya Allah. Saya boleh kehilangan makhluk karena Allah, asal jangan saya kehilangan makhluk, asal jangan saya kehilangan Allah gara-gara makhluk. Ini. Kita boleh kehilangan pekerjaan, boleh kehilangan jabatan karena Allah. Jangan sampai gara-gara jabatan, gara-gara pekerjaan kita, gara-gara perusahaan itu kita kehilangan Allah, rugi. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun manusia pada meninggalkan kita. Manusia gak peduli sama kita, tapi Allah peduli sama kita. Jadi ketika kamu siap menikah, tujuannya untuk menyempurnakan separuh agama dulu. Jangan punya tujuan dan berandai-andai seandainya aku jadi janda, jangan. Itu seperti kita tidak beriman. Ya, dengan takdir Allah kita nggak ada yang tahu. 1 menit ke depan aja nih kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita hari ini berkumpul di sini, besok pulang kita tidur, belum tentu besok pagi Allah masih panjangkan umur kita. Jadi pikirnya jangan terlalu jauh. Siap dulu untuk menikah dengan tujuan 1, menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW, memperbanyak keturunan penerus yang umatnya Nabi. Yang ketiga untuk menyempurnakan separuh agama. Itu yang paling penting, ya. Jadi ketika di tengah-tengah ada ujiannya, ya, emang itu tujuannya Allah. Ketika kita berusaha untuk menyempurnakan sebuah agama, kita beriman, yakin. Di surat Al-Ankabut ayat 2, bagaimana Allah katakan, jangan kamu menganggap beriman tapi gak mau diuji dengan keimananmu. Itu pertanyaan Allah kepada kita, hambanya. Ketika kita mengaku beriman terus akan dibiarkan begitu saja dengan keimananku tanpa diuji. Lah, Allah akan uji. Walaupun dalam sebuah rumah tangga pasti akan diuji oleh Allah. Untuk apa? Untuk mengetahui kualitas imanmu, kadar imanmu seperti apa. Ketika engkau sudah memiliki seorang suami yang engkau cintai,
Sehingga akhirnya ketakutan itu timbul. Kalau nanti aku ditinggal gimana ya? Aku belum siap jadi janda. Nanti aku cari nafkahnya gimana ya? Itu sebuah ketakutan yang bodoh menurut saya, karena saya pengalaman. Dulu saya begini, makanya saya bisa ngomong begini. Ya, dulu begini, makanya bisa ngomong. Ketika takdir Allah bekerja, usia 37 tahun saya harus sendiri mempunyai peran yang ganda, menjadi ayah dan ibu untuk anak-anak saya, yang merubah karakter seorang anak-anak. Yang harusnya pendidikan seorang anak itu, yang mendidik bukan hanya seorang ibu saja, tapi menyerahkannya nggak buat perempuan saja, tapi ada andil seorang ayah untuk mendidik. Tapi Allah memberikan tanggung jawab itu untuk saya berperan ganda menjadi ayah dan ibu buat mereka. Apakah itu yang saya mauin ketika saya siap menikah? Kan gitu. Apakah saya akan tahu bahwa nanti di usia 37 tahun nih saya akan mengabdi sendiri dengan anak-anak saya? Enggak kan? Maka udah jalanin dulu pernikahan itu. Di tengahnya pasti ada ujian, karena Allah akan menguji tanda cintanya Allah untuk melihat iman kita, cintanya kita. Ya, Allah kasih ujian Al-Ankabut ayat 2. Kalau kita merasa beriman, jalani ujian itu. Jangan akhirnya salah mencintai. Kita merasa memiliki yang padahal itu bukan milik kita, tapi itu milik Allah. Ketika kita mempunyai rasa memiliki tadi, kita nggak siap dengan kedepannya, harus jadi janda dan segala macamnya tadi, ya. Akhirnya kita meninggalkan sunnah, padahal menikah itu menyegerakan menikah itu adalah sunnah. Yang harus disegerakan itu kalau kita sudah siap nggak siap, 1 menikah, 2 menguburkan jenazah, itu yang harus disegerakan. Maka ketika sebelum menikah saja kita sudah punya pikiran, sebentar nggak siap kayaknya jadi janda. Kayaknya takdir tuh kita yang bisa merubah gitu. Takdir tuh udah kita tentuin sendiri gitu. Padahal Allah yang menentukan ke depanmu seperti apa, itu Allah. Ya, jangan sampai, kenapa Allah menguji kita dengan keimanan kita, apapun ujiannya? Karena Allah kepengen supaya supaya kita nggak salah mencintai. Lihat di surat At-Taubah ayat 24. Bagaimana Allah katakan, jikalau bapakmu, anak-anakmu, istrimu, tempat tinggalmu yang kau nyaman di dalamnya, harta kekayaanmu, perniagaanmu yang kau takut kerugian di dalamnya, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah peringatan-peringatan dariku. Itu. Dulu saya juga begitu. Makanya saya mentadaburi nih ayat 24 At-Taubah. Oh, ternyata ini buat saya. Betul. Ketika saya merasa memiliki makhluk milik saya, popularitas milik saya, ya semuanya saya punya. Istilahnya kalau mau sombong urusan dunia, saya udah ngerasain semuanya. Punya suami yang diidolakan, dari nenek-nenek sampai ABG, sampai mama-mama muda semuanya, sampai pusing istrinya kan gitu. Jadi curhat. Ya, semua popularitas ada. Ketika saya belum bercadar, saya menggebu-gebu urusan dunia, saya kejar semua TV, saya terima semua. Yang senang dipuji, sampai ada di titik saya dapat perjalanan religius yang luar biasa, hingga makanya saya tutup. Karena ada story-nya. Ini kalau diceritain panjang banget, gak kelar-kelar. Ya, itu story-nya yang luar biasa. Dengan cerita kenapa saya, pasti banyak yang nanya, Umi kenapa sih sampai nutup pakai cadar nggak kelihatan kan gitu ya, udah kayak ninja kan gitu. Padahal dijamin masuk surga juga belum ini, tapi ada cerita di balik itu. Ketika saya menggebu-gebu urusan dunia, ketika saya kehilangan suami yang tadi saya nggak siap jadi janda, saya nggak siap untuk menafkahi anak-anak saya sendiri, saya nggak siap untuk mendidik 4 anak saya dengan karakter yang beda-beda. Ya Allah, gimana nih? Ya, yang akhirnya aku ngejar dunia. Terus ada TV job ini ambil, ya suruh nyanyi dapat duit ambil, suruh main sinetron ambil, main film semua diambil. Kejar dunia anak saya 4. Ya, sampai akhirnya tadi, ketika salah mencintai tadi, ketika saya punya suami, ya, begitu saya merasa memiliki, dia, akhirnya Allah cemburu. Allah ambil yang katanya saya nggak siap, terserah kata Allah. Itu milik saya, bukan milikmu. Yang katanya milikmu, ya suami yang kamu bangga-banggakan, yang katanya milikmu, kamu takut kehilangannya, Allah punya hak. Dengan caranya Allah diambilnya, gak dikasih tahu
ambil ya enggak. Sehat, afiat, sehat, masih muda 40 tahun, mati. Ya. Yang saya ketika menikah tujuannya pengen sampai nenek-nenek, kakek-kakek. Nah kita nikah aja belum udah takut jadi janda. Gimana? Nikah aja belum, kan gitu. Udah punya kepikiran gak siap jadi janda. Nauzubillah min dzalik. Jalani dulu pernikahan untuk menyempurnakan ibadah supaya pahalanya banyak, kan gitu. Ini, maka ketika saya menggebu-gebu mencintai suami, merasa memiliki, baru tuh, oh Allah punya cara lain, diambil dengan caranya Allah. Shock, ya Allah begini ya, ya kan gitu. Sudah mulai mikirin semuanya sendiri. Makanya ketika masih pada punya suami, sayangi suaminya, layani dengan baik, dengerin nasihatnya. Kalau suami marah, diam, udah jangan ikut-ikutan marah. Jangan saingan, marahnya jangan saingan. Kalau suami lagi marah, ini istri jadi airnya, jangan jadi apinya, kebakar tuh rumah. Siap jadi janda itu. Loh benar toh? Kan gitu. Maka bagaimana itu gak terjadi? Tadi perempuan mau merubah. Makanya Rasul tegaskan, isi hatimu nih. Nih hati, yang penting nih hati. Ya, wanita yang cantik kalah sama wanita yang hatinya baik. Tuh, yang diisi ya gak punya penyakit hati, kecantikannya ada di sini. Kan gitu. Bukan cantik yang dipoles ya, yang disulam, yang ditarik-tarik. Ya layangan aja sekarang udah kalah. Muka ditarik-tarik. Ya kan gitu. Ini. Maka Allah ambil. Ketika akhirnya begitu suami meninggal, saya jadi janda yang harus mengurusi semuanya, mikirin sendiri, apa-apa sendiri. Ya. Akhirnya ngejar dunia nggak ada lelahnya. Semua dikumpulin, baru tuh akhirnya Allah cemburu. Allah cemburu juga. Ya, yang katanya milikmu, oh ini rumah milikmu, semua milikmu. Wah, udah puas belum ngejar dunianya? Udah puas, lupa nih. Jeder 2014 dibakar, rumah saya habis. Coba, yang katanya saya ngejar dunia nih, yang saya kejar, habis 2014. Kalau bukan Allah kasih kesempatan saya ketika itu, saya mati sama anak-anak saya. Mati. Siapa yang menyelamatin kalau bukan Allah? Terjebak api, semuanya api, panas, hitam, gak ada cahaya-cahaya, cuma percikan-percikan api. Terjebak sama anak-anak yang masih kecil-kecil. Siapa yang nolong ketika teriak-teriak, gak ada yang dengar satupun. Disitulah Allah mau tunjukkan, kita ini milik Allah. Kita milik Allah, hartamu bukan milikmu. Ya. Bukan. Milikmu tuh ya Allah. Allah yang paling tahu. Maka Allah kasih selamat saya, yang logikanya mustahil saya bisa selamat. Di kebakaran itu mustahil saya bisa selamat. Bayangan saya, saya mati nih sama anak-anak saya nih, gak bisa keluar. Yang tangganya ada di dalam, gak bisa melewati tangga, semua ada api semuanya. Depan anak kamar anak-anak saya semua api, di tangga api yang nyala-nyala, gak mungkin. Ya, mustahil saya selamat. Tapi lihat, Allah punya cara yang lebih mustahil lagi, yang menurut kita mustahil. Allah punya cara yang lebih mustahil lagi, walaupun jalannya harus loncat dari lantai 2, tapi selamat. Itu cara Allah. Ketika itu lihat, makhluk diambil, harta semua habis. Maka itu surat tadi At-Taubah ayat 24. Jikalau bapakmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, rumah tempat tinggalmu yang membuatmu nyaman, harta kekayaanmu, perniagaanmu yang kau takut kerugian sedikit pun di dalamnya, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggu saja peringatan darimu. Oh, saya sedang dikasih peringatan sama Allah. Kan gitu. Nah ini jadi neng gelis, neng do ayu ya. Nikah dulu dah. Udah jangan mikirin yang macem-macem. Sempurnain ibadah, cari pahala. Kan gitu, nikah itu enak kok. Masa kamu udah mimpi aja udah aduh ntar dulu deh, saya gak siap jadi janda. Jangan, itu urusan Allah. Yang penting sempurnain dengan niat dulu. Niatnya sempurnain, menikah kan gitu ya. Insya Allah. Mana hadiahnya, kasih dong ini.
nambahin hadiahnya karena kamu mengupas akhirnya panjang banget ini ya. Jadi ceritanya panjang kan. Ini hadiah parfum dari saya. Udah punya suami belum? Nah, nanti makanya pas sudah punya suami ya makanya segera nih. Ada ikhwan yang jomblo nih, yang belum punya nih. Mau dihibahkan sekalian nggak di sini? Terima kasih ya. Masya Allah. Satu lagi ya. Mbak, saya fotoin juga nanti ya. Kita di belakang aja udah. Ya, satu lagi Umi, tapi mungkin nanti yang lebih singkat aja ya Umi ya. Satu lagi, Mbak, yang di sini. Ya. Sebentar ya, dari sini dulu. Ya, satu lagi nanti, Mbak, yang ya berdiri silahkan Pak. Ya, singkat aja ya Mbak ya, singkat aja. Saya Najwa dari SMP Negeri Surakarta. Izin bertanya Umi, skill apa yang harus dimiliki seorang pelajar untuk persiapan dalam kontribusi membangun peradaban? Ya. Ya Umi, mungkin langsung aja ya Umi yang dijawab. Kayaknya kalau bicara soal skill nih harusnya Ibu Eva nih yang harus bicara. Saya bawa sahabat saya bawa kakak saya. Beliau orang Solo, kenalin dulu. Ini Ibu Eva Yuliana. Nah, beliau ini skillnya Masya Allah dan dermawannya luar biasa. Pedulinya terhadap masyarakat, pedulinya terhadap umat nih Masya Allah. Nah, beliau punya skill nih. Kayaknya boleh Bu Eva bagi tips sedikit ya buat tipsnya, skillnya. Kalau kita nih para pelajar udah belajar cari ilmu ya, terus apa nih skill apa yang harus yang harus dia punya tuh, gitu ya pertanyaannya ya. Nah, coba monggo. Ini karena yang perintah ustazah ya, kita mau nggak mau harus nurut. Tapi ya ini dalam kita amar ma'ruf nahi munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Umi, Bibi dan saya hormati beserta seluruh ustazah yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini yang insya Allah ini adalah kesempatan mulia dan penuh berkah. Amin. Sebelum saya membuka seperti amanah yang diberikan oleh Umi Bibi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya tadi disebutkan oleh beliau, saya adalah salah satu sahabat beliau yang ada di Solo. Kalau mungkin ada yang pernah lihat di jalan-jalan ada tulisan, karena sekarang ini kan banyak sekali gambar-gambar di jalan-jalan. Tapi gambar saya insya Allah sudah yang paling agak lama, karena memang ada beberapa sahabat, ada beberapa saudara saya yang mengikhlaskan billboardnya untuk dipasang pesan-pesan yang kemudian ditulis nama saya dan foto saya. Perkenalkan, nama saya Eva Yuliana. Saya adalah salah satu wakil rakyat, wakil panjenengan semua. Saya anggota DPR RI yang saat ini saya merasa memiliki kesempatan yang luar biasa, bersyukur tak terhingga diajak oleh Umi Bibi untuk belajar bersama. Ini kan saatnya kita belajar bersama. Saya banyak belajar seperti yang tadi disampaikan oleh Umi Bibi dari awal hingga akhir, sampai akhirnya membahas soal janda.
siapapun kita, baik itu masih SMP, sudah SMA ataupun aliyah perguruan tinggi, ataupun kita yang ibu-ibu rumah tangga, ataupun ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang berprofesi sesuatu, guru, pegawai, dan lain sebagainya, pasti akan bisa melakukan ini, yakni bermanfaat untuk sesama. Apa itu bermanfaat? Banyak hal yang bisa kita lakukan, yang penting adalah bermanfaat. Untuk adik-adik siswa SMP, SMA, bermanfaat adalah bagaimana kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, seperti amanah kita yang kita terima dari orang tua kita. Belajar yang baik, berprestasi, dan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Do the best, lakukan yang terbaik. Nah, sebelum kita menyampaikan atau mengingatkan orang lain, maka akan lebih afdol kalau kita memulai dari diri sendiri. Ingat binafsi. Nah, untuk adik-adik siswa, maka jadilah siswa yang terbaik, jadilah santri yang terbaik. Saya juga seorang santri, Bu. Saya nyantri di Solo, di Pondok Pesantren Al-Mayat. Saya nyantri 6 tahun, sehingga saya bisa sampaikan dulu saya tidak seberuntung adik-adik sekalian yang mempunyai fasilitas pendidikan seperti sekarang ini. Sekarang fasilitas pendidikan subhanallah luar biasa. Hampir tidak ada kelas di sekolah yang tidak ber-AC, betul? Hampir semuanya ber-AC dan sudah sejuk. Dulu ketika setahun kita ya, ini kelas ber-AC atau kelas ber-fan ini, kipas angin itu masih jarang, sehingga kita berpanas-panas. Dulu ketika saya di pesantren itu tidak kemudian nyalain air itu tekan keran atau ditekan langsung muncul air. Kita harus menimba air. Tapi alhamdulillah subhanallah itu semua berkah. Oleh karena itu, untuk adik-adik yang sedang siswa sekolah di SMP maupun SMA maupun mahasiswa, mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Mencintai diri sendiri, mencintai keluarga, dan yang terpenting adalah kita menjaga amanah dari orang tua kita. Belajar yang baik, berprestasi, dan do the best. Terima kasih. Wallahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan katsiran. Masya Allah. Jadi tambahan dari saya, betul, skillnya itu tadi satu, kamu harus tadi khairunas anfa'uhum linnas, dengan ilmu yang kamu sudah kejar bersusah payah, dan kamu ingat ada perjuangan orang tua di situ ya, untuk menjadikan kamu ini berilmu. Maka jadikan skillnya selain itu sabar dalam menuntut ilmu. Niatkan dari ilmu ini, kelak ilmu yang saya pelajari ini, yang saya duduk di sini dengan sabar, semoga ilmu ini mampu mengangkat derajat orang tua saya yang sudah membiayai saya. Niatnya itu. Jadi selain tadi itu sabar, akhirnya kamu punya tujuan, ilmunya ini akan bermanfaat, ya, terutama untuk orang tua, ya, insya Allah. Baik. Ya. Tadi kepada yang mbaknya yang Oh ya, nih hadiahnya. Ya, silakan maju ke depan, Mbak. Minta Sini, tolong sayang. mereka untuk bisa fotokan ya. Ya. Sama Ibu Eva monggo. Ya. Sama saya boleh. Kamu mau yang merah pitanya atau yang silver? Oh, silver. Ini adalah logam mulia. Oh, yes. Supaya kamu jadi wanita mulia. Terima kasih banyak. Sini Mbak, ikutan. Baik, terima kasih. Bumi, ini banyak sekali sebenarnya yang masuk ke saya dan juga tadi yang mengacungkan jari. Tapi mohon maaf sekali karena waktunya terbatas. Kami meminta maaf sekali ya. Tidak semuanya